Oke, balik lagi di channel gue, di channel Ronald ya teman-teman. Salam satu aspal. Oke, di video kali ini gue mau memposting atau mau membicarakan atau mau mewawancarai driver yang memang ini sewaktu pengantaran tidak sesuai dengan titik. Jadi nganter dari Cengkareng ke Jakarta Pusat, titiknya di Jakarta Pusat, ternyata pas dikonfirmasi ini si penerima itu ada di Tambun, Bekasi. Jadi gue bilang ini cukup lumayan jauh ya. Dan ternyata setelah dikonfirmasi si customernya bilang cancel aja. Ya akhirnya driver ini memulangkan barangnya. Harusnya sih sebenarnya nggak gitu juga gitu loh. Kalau misalkan si customernya pingin kasih uang lebih ya nggak masalah juga gitu loh, pasti dianterin. Tapi berhubung memang ada wawancara yang nggak enak atau omongan yang nggak enak terhadap driver ini, ya akhirnya driver ini pulangin gitu loh. Oke, kita langsung tanya-tanya ke driver ini seperti apa kejadiannya. Kita langsung tanya aja teman-teman. Oke, tetap semangat. Oke, ini adalah driver Gosen ya, yang dimana dia tadi dapat barang itu titiknya dari Sedayu Square ke Jakarta Pusat. Nggak taunya si penerima ini ada di Tambun, Bekasi. Itu ada di harga 48.000. Jadi kita mau tanya-tanya nih sama driver ini kronologinya seperti apa nih teman-teman. Jadi gimana? Oke, jadi tujuan sebenarnya ini di perumahan Villa Bekasi Indah ya teman-teman. Ini waktu tempuhnya 1 jam 35 menit gitu loh. Jadi dari Sedayu ke alamat lokasi si bapak tadi yang benar ini 1 jam 35 menit. Oke, kita cek berapa sih harga di Gojek. Nah, ini kalau di Gojek itu sekitaran, ini Gosen ya, 120 sampai 130 nih kalau hitungan orang ya. Jadi kalau di hitung ongkos ini bisa sekitar 100 ribuan lah, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah, lokasi di aplikasi ini adalah Menara Taspen. Ini cuma 20 km, sekitar 36 menit. Dan kalau kita hitung di Gojek itu ongkosnya sekitar 47 sampai 52 ribu gitu loh teman-teman. Jadi gue bilang mau Grab mau Gosen, gue bilang harganya kira-kira nggak jauh lah ya, sekitaran segini harganya gitu loh. Beda banget sama harga tadi ke alamat aslinya itu sekitar 100 ribu gitu loh ya teman-teman ya. Nah, Mas, menurut si Mas nih, nah tadi kan sore itu dapat orderan, Iya. arahnya Tambun, Bekasi. Nah kita ambil aja tuh, nggak taunya titiknya di Jakarta Pusat. Terus? Nah kita pertama kan kalau Gojek dapat orderan cuma alamat jemput sama nama doang, nggak tak pasti. Iya. Ambil barang dulu. Berarti barangnya dapatnya dari Sedayu. Sedayu. Tujuannya Jakarta Pusat. Iya. Ternyata orangnya ada di Tambun. Tambun, Bekasi. Alamatnya juga di Tambun sih, cuma titiknya dari alamat sama titiknya beda. Oh gitu. Itu online shopnya apa Mas? Lazada? Shopee ya? Iya. Shopee Jadi, udah pasti kebanyakan kayak gitu. Ini pesan buat orang Gojek nih ya. Ini jangan lagi terjadi ini menyusahkan kita sebagai driver nih, gitu loh. Jadi pesan buat Gojek untuk lebih teliti lagi sistemnya gitu loh. Jadi ini driver yang memang gue temuin dan mungkin beberapa kali gue udah temuin, tapi ini adalah teman gue sendiri. Ini gue mau menceritakan kronologinya aja seperti apa supaya sistem Gojek kedepannya jauh lebih baik gitu loh. Sekarang kalau dari Sedayu ke Jakarta Pusat itu ongkos 48.000, sementara si penerimanya minta kirim ke Tambun, Bekasi, dan dia nggak mau tambahin, terus gimana gitu loh? Siapa yang mau nanggung? Sementara dari Jakarta Pusat ke Bekasi kan lumayan gitu loh jaraknya. Terus yang disalahin siapa kalau seperti ini? Gitu loh. Jadi menurut Mas gimana nih Mas nih? Ya harusnya sistem Gojeknya diperbarui lah. Iya, habis itu kita cancel, minta telepon operator kan, cancel sampai sekarang juga udah berapa jam nggak ada bunyi lagi. Sistem ya berarti ya memang yang parah ya. Parah.
Jadi pesan-pesannya untuk orang Gojek apa nih Mas nih? Menurut Mas nih? Ya sekali-kali lah turun ke jalanan biar tahu tuh rasanya jadi driver gimana tuh, susah senangnya. Ini tuh. Gojek harus dengerin keluhan driver gitu loh. Jadi jangan semata-mata kita itu di jalan tidak bawa bendera Gojek gitu loh. Kita itu selalu profesional sama Gojek. Tapi terkadang orang kantor ini selalu menyepelekan driver-driver di jalanan. Dan ketika laporan-laporan yang diberikan customer selalu membenarkan customer terus. Jadi tidak pernah mendengar omongan drivernya seperti apa gitu. Jadi kalau sistem seperti ini, kita udah rugi di waktu gitu loh. Kita anterin pun pulang ke tempatnya, kita udah rugi sebenarnya gitu loh. Jadi kadang kalau kita marah, kita ngomel, kita tetap disalahin. Ini kan luapan kekesalan sebenarnya kayak gitu. Kadang kita cuma tanya nih sama si customer, Pak, di mana posisinya? Kita udah dimarah-marahin. Bapak tahu jalan gak sih? Bapak bisa baca alamat gak sih? Kita kan menjalankan prosedur atau menjalankan atau mengantarkan paket itu sesuai titik gitu loh. Kalau titiknya udah beda, ya kita bingung, Pak, mau bagaimana gitu loh. Tapi kadang-kadang ya seperti itulah orang Gojek, mau menang sendiri, selalu menganggap customer ini benar gitu loh, tidak mementingkan drivernya gitu loh. Jadi tadi dari Sedayu Square ke Jakarta Pusat ongkosnya berapa Mas? 48. Berapa? 48. 48.000. 48.000. Nah setelah sampai Jakarta Pusat minta ke Tambun, bapaknya mau nambahin nggak kalau dianterin? Nggak mau nambahin. Nggak mau nambahin. Nah kayak gitu loh. Jadi kadang suka menyalahkan driver gitu loh. Jadi ini pesan aja buat Gojek supaya sistemnya diperbarui, dibenerin lagi lah. Karena ini merugikan kita sebagai driver di jalanan gitu loh. Rugi waktu, rugi semuanya, kesel dan sebagaimana. Ya seperti itulah. Mungkin Gojek kedepannya jauh lebih baik dan semoga sistem-sistem yang seperti ini diperbarui lagi agar tidak merugikan driver gitu loh. Jadi pesan dari gua yang terakhir, sama-sama manusia harusnya sama-sama saling menghargai. Itu aja sih. Oke, tetap semangat. Salam satu aspal. Salam aspal.